Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di sosial media ya, mengenai tentang bagaimana cara ketika kita budidaya ikan lele dengan skala kecil itu bisa mendapatkan hasil atau keuntungan. Nah, untuk teman-teman, pertanyaan ini sangat bagus sekali ya. Nah, ini saya akan jawab dan saya akan buatkan video mengenai tentang penjelasan bagaimana cara budidaya ikan lele dengan skala kecil tapi bisa mendapatkan hasil atau keuntungan. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ketika kita membeli bibit ikan lele, kita wajib memperhatikan yang namanya tentang kualitas bibit ya. Ini sangat penting sekali ya teman-teman, karena bibit ini nantinya akan berdampak ataupun menentukan hasil dari budidaya kita. Nah, kunci utama dalam proses budidaya ikan lele supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal yaitu adalah belilah bibit yang sehat dan berkualitas ya. Nah, untuk teman-teman ini perlu dicatat ya. Nah, kenapa saya sarankan untuk membeli benih yang berkualitas atau dengan kualitas yang terbaik, karena supaya ketika kita beli bibit itu tidak ada yang namanya ikan sakit ataupun trouble di tempat kita. Nah, selain dari itu teman-teman harus juga memperhatikan dalam proses perawatannya. Nah, rata-rata dari teman-teman mereka membeli bibit dengan kualitas baik, tapi ketika proses perawatan itu ada aja yang namanya bibit sakit, ikan mati dan lain sebagainya. Nah, faktor apa saja yang mengakibatkan ikan tersebut terjangkit jamur ataupun parasit ataupun ikan sakit? Biasanya teman-teman lalai akan proses perawatan bibit ikan lele. Nah, walaupun teman-teman sekilas melihat ikan lele itu bisa tahan di tempat yang keruh ataupun tempat yang kotor, nyatanya ketika teman-teman budidaya di tempat yang bersih itu akan lebih mudah terjangkit penyakit. Sebenarnya yang mengakibatkan ikan sakit itu sebenarnya adalah amonia atau kotoran yang dihasilkan oleh ikan lele itu sendiri. Selain dari itu, teman-teman harus melakukan proses pergantian air secara berkala ataupun secara rutin seminggu sekali ya. Nah, untuk pembahasan bibit teman-teman saya harap sudah paham ya. Kita pembahasan yang berikutnya adalah pakan. Nah, untuk pakan ini kita harus tentukan jenis pakan yang terbaik untuk ikan lele kita supaya nanti jangka masa panennya tidak molor ya. Karena dari banyaknya teman-teman yang saya analisa itu banyak sekali yang teman-teman membeli pakan dengan asal-asalan atau yang penting dapat pakan untuk ikan lele walaupun dengan harga yang murah ya. Nah, ini bahasan yang menarik sekali karena saya menjumpai dari orang yang membeli bibit tempat saya ya, itu dipelihara sampai kurang lebih sekitar 6 atau 7 bulan, itu ikannya nggak besar-besar. Nah, saya tanya, pakan yang diberikan itu jenis pakan apa? Dia memberikan pakan yang pertama pakan pelet ya, lalu beberapa minggu dia memberikan pakan nasi ya, ataupun sisa-sisa pakan orang lah ininya dikasihkan ke ikan lele. Nah, sebenarnya itu apa ya teman, kurang tepat lah ya. Apabila teman-teman budidaya, kita kasihlah pakan yang terbaik. Mungkin walaupun dengan harga yang tinggi itu nggak jadi masalah ya, yang penting masa panennya itu akan jauh lebih cepat atau mempercepat masa panen ya. Nah, dalam proses pemberian pakan ini pun teman-teman harus perhatikan. Saya juga sering jumpai dari teman-teman ketika budidaya ikan lele khususnya pemula ya, mereka memberikan pakan ikan lele itu sehari ada yang 1 kali ya, bahkan ada yang 2 hari sekali, bahkan sesuka hatinya. Nah, ini sangat berdampak ataupun apa ya istilahnya, berpengaruh besar sekali terhadap pertumbuhan ikan lele. Nah, untuk pemberian pakan yang bagus untuk budidaya ikan lele itu berapa hari sekali sih? Kalau menurut saya ya itu 1 hari 3 kali ya, itu pagi, sore, dan malam hari. Itu jadwal pakan yang bagus ya, karena lele itu sifatnya kan ikan nocturnal ya, atau aktif pada malam hari. Kalau dia malam hari itu berada di atas dan agresif sekali ya, seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya, selain dari kita memberikan pakan yang teratur, yang berikutnya ini masih mengenai pakan ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman supaya mendapatkan hasil yang maksimal atau mendapatkan keuntungan walaupun jumlahnya tebar sedikit, ini saya kasih bocoran untuk teman-teman ya, bisa diaplikasikan dan bisa dibuktikan. Kalau tidak terbukti, teman-teman bisa langsung komen di channel saya ya.
Ketika teman budidaya ikan lele di usia 3 minggu atau 1 bulan pertama kita awal tebar ya, mungkin ikan lele pasti sudah seukuran 1 jempol tangan ya, ataupun 1 jempol kaki ya mungkin. Nah, mungkin saya anggap aja 1 jempol tangan segini lah ya. Ini kalau di ukuran itu sekitar 9-12 ataupun 10-12 ya. 10 cm, 12 cm. Kalau sudah seukuran segitu, teman-teman bisa memberikan pakan alternatif. Nah, ini tergantung juga dari jumlah tebarnya. Kalau teman-teman tebarnya di bawah 1000 ekor, teman-teman bisa memberikan pakan alternatif, bisa mencari sendiri ya. Mungkin kita bisa mencari keong ya, ataupun mungkin binatang-binatang yang ada di sawah ya. Maksudnya pakan umumnya lah, keong ataupun betutut yang kecil-kecil itu, yang maksud kita ambil dagingnya ya, kita rebus ataupun kita langsung geprek ya, kita kasihkan ke ikan lele. Tentunya cangkangnya jangan sampai keikut ya, kemakan ya, jangan sampai. Nah, pakan tersebut itu proteinnya sangat tinggi sekali dan itu sangat berkualitas terhadap ikan lele ya. Nanti dagingnya pun rasanya akan berbeda. Nah, maksudnya berbeda itu adalah mungkin lebih gurih ataupun lebih keset, jadi seperti itu, bukan rasa spaghetti, bukan ya. Nah, mungkin selain dari pakan keong, kalau teman jumlah tebarnya 1000 ke bawah ya, carilah pakan alternatif sendiri. Apabila teman tebarnya 1000 ke atas, mungkin 2000 ekor ya, teman bisa membeli pakan alternatif dengan jenis-jenis tertentu. Semisal contoh ya, pakan alternatif yang tinggi protein, ini saya sebutkan. Yang pertama adalah sisa limbah usus ayam ya, yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa membeli pakan ikan-ikan kali yang mungkin kecil-kecil, yang sudah mau istilahnya apa ya, mulai nggak laku lah istilahnya, ataupun mulai busuk ya. Mungkin itu akan menjadi pakan yang sangat bagus sekali untuk ikan lele ya. Kadang kan nggak sampai busuk, ikan kali yang kecil-kecil harganya kan murah ya. Kalau tempat membelinya bibit, kalau teman-teman membelinya langsung di tempat orang yang nyari ya, itu pasti harganya murah. Dan untuk pakan yang berikutnya, teman-teman bisa memberikan sosis, roti ya, dan lain sebagainya. Ada jenis banyak pakan alternatif, tapi teman-teman harus memperhatikan yang namanya kadar protein, karena banyak jenis pakan jenis pakan alternatif itu proteinnya rendah ya, sehingga teman-teman untuk masa panennya itu akan molor ya, itu akan memakan banyak uang dan juga banyak tenaga. Nah, ini sudah saya praktekkan ya, teman, sudah terbukti dulu. Dan untuk proses budidaya ikan lele dulu saya malah cuma sekitar 500 ekor atau 700 ekoran itu, saya kalau nggak salah ya, sekitar 700 atau 500 ekor. Nah, selain dari pakan alternatif tersebut ya teman-teman ya, yang membuat teman-teman terkadang rugi waktu awal jual itu, teman-teman salah market ya. Biasanya rata-rata dari petani, mereka menjualnya di Tengkulak, padahal tebarnya 1000 ekor. Waktu timbang hanya ada 70 kilo, mungkin ada 90 kilo, mungkin 1 kintal kurang, mungkin ada yang hanya 30 kilo malah. Bilangnya 1 kintal, dikira 1 kintal mungkin ya. Secara analisa kita dilihat di kolam itu ada 1 kintal lebih mungkin, padahal waktu timbang cuma sedikit. Mungkin teman-teman ada yang mengalami seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita belum menimbangnya sendiri itu mungkin untuk analisa itu susah ya, apabila kita belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, kita sudah pasti bisa menentukan ini jumlahnya sekian sekian sekian. Hanya sekedar melihat saja itu sudah memperkirakan, sudah kurang lebihnya sudah hampir tepat. Nah, mengenai tentang jual, sistem jual ataupun market ini, teman-teman harus belajar mengenai tentang proses market di pasar ya. Teman-teman bisa menjualnya sendiri di pasar, itu akan menaikkan harga. Coba teman-teman bayangkan ya, ini sebagai gambaran saja ya teman-teman ya. Harga jual di Tengkulak sekitar 19.000 sampai 20.000 untuk sekarang ini ya teman-teman ya. Nah, itu per kilo. 10 kilo itu ada masa potongannya setengah. Jadi kalau teman-teman jualnya 10 kilo, itu jualnya harus 10,5 kilo. 10 lebih setengah kilo ya. Istilahnya itu adalah spilling ya, ataupun lebihan ya, supaya ketika kita petani mengambil itu mesti ada angka susutnya ataupun angka berkurangnya waktu ditimbang ulang di lokasi. Nah, supaya teman-teman tidak mengalami harga jual yang rendah, teman-teman bisa menjual di pasar, di tetangga ya, dengan harga yang naik sekitar 7.000 per kilo ya, ataupun 5.000 per kilo. Semisal
kita jual di pasar itu harganya sekitar 27.000 ataupun 26.000 per kilo. Coba teman-teman cek di pasar ya untuk harga sekarang ini. Mungkin kalau ada yang lebih rendah itu tergantung dari mana tempat tersebut ya. Mungkin kalau tempat saya sekitar 26 sampai 27. Nah, selain dari harga jual pasar, kita bisa mengambil 5.000 per kilo. Kalau 10 kilo kita bisa lebih 50.000 ya. 50.000 ya teman ya. Jadi kalau jumlah panennya ada sekitar 500 kilo, mungkin ada ada 50 kilo, kita bisa mendapatkan 250. Nah, itu dari hasil jualnya ya. Nah, untuk mengenai tentang teman-teman tadi, kalau kita kalkulasi semula ya, dari beli bibit ini saya akan jumlahkan ya. Beli bibit kita 1.000 ekor. Ini yang saya ambil 1.000 ekor ya. 1.000 ekor itu harga bibit sekitar 125 untuk ukuran 46. Itu harga di tempat saya ya. Saya selaku pembeni ikan lele, harga saya segitu 125.000 untuk ukuran 46. Nah, dari harga bibit kita kalikan dengan jumlahkan dengan harga pakan pelet. Sorry teman-teman ya. Dari hasil bibit kita jumlahkan dengan harga pakan pelet. Nah, mungkin saya sarankan untuk ketika kita awal tebar, kita habis pakan mungkin minimnya itu sekitar 10 kilo lah ya. Supaya ikan pertumbuhannya naik. Sorry. Nah, setelah kita beli 10 kilo itu kan mungkin 5 kilo PF, 5 kilo min ya, ataupun 3 kilo PF, 7 kilo min ya. Itu kita kalikan saja, kita anggap saja kita gebuk rata, anggap saja 200.000 ya. Jadi kita sudah keluar sekitar 200 sama 125, jadi 325 ya. Nah, untuk yang 1.000 ekor ini kalau kita bisa mencari pakan sendiri ya, ini kan karena kita mungkin sampingan, anggap saja kalau kita sampingan kita bisa membeli pakan alternatif ya dengan harga yang separuh harga, bahkan separuh kurang ya. Tapi kalau kita mungkin basicnya adalah pekerja di rumah, mungkin ada pekerjaan mungkin yang lain, pekebun ya, mungkin di sawah, kita bisa mencari limbah-limbah keong ya. Dengan pengeluaran hanya sekitar ini ya, ini kan 325. Anggap aja listriknya 50.000 ya. Kita jumlahkan menjadi 375.000. Nah, 375.000 itu sudah listrik ya, dan juga ikan pakan ya. Nah, yang berikutnya adalah tentunya tenaga harus dihitung teman-teman ya. Walaupun tenaga ini kita mainnya itu kan sedikit ya, jadi kita untuk per seminggunya anggap saja itu kita hitung per 2 hari ya, kita sebar 2 hari, kita anggap aja keluar 500.000 ya, kita potong 500.000 untuk biaya konsumsi kita. 500.000 dari kok seminggu ya teman? Maksudnya untuk uang konsumsi perawatan itu sampai panen ya. Anggap saja bukan keseharian kita ya teman ya. Ini yang saya bahas adalah mengenai tentang sorry ya karena ada kesalahan kata, nanti teman-teman pasti diprotes. Nah, dalam proses budidaya ikan lele ini yang 200 ini anggap aja ini sebagai uang kopi ya, uang kopi aja ya. Jadi setelah kita sudah mengeluarkan 500.000 ini, maka hasil dari panen ikan lele seharusnya untuk 1.000 ekor ikan lele tersebut itu harus mencapai bobot sekitar minimnya itu 80 kilo. 80 kilo. Teman-teman kalikan kalau dijual sendiri di pasaran. 25.000 kali 90 kilo ya, ataupun 80 kilo. Nanti teman-teman tahu bagaimana hasil dari penjumlahannya. Nah, mungkin banyak sekali yang berargumen ataupun berkomentar itu kalau hanya diucapkan itu mudah bang, tapi kalau prakteknya itu nggak segampang itu Ferguson. Mungkin ada yang berkomentar seperti itu, nggak apa-apa nanti, tapi intinya adalah saya pernah mencoba dan saya mendapatkan hasil yang saya nikmati sekarang ini ya. Mungkin dari dulu itu saya bikin kolam itu dari media kayu ya, media kayu bambu ya, saya perbaikin lagi sampai sekarang ini, bahkan untuk hasilnya itu bisa
sampai sekarang saat ini pun masih alhamdulillah masih lancar, walaupun jatuh bangun ya. Yang namanya usaha itu pasti ada yang namanya jatuh dan bangun dan bangkit lagi ya, dan bangkit terus ya, ataupun insya Allah nanti akan naik terus sampai menjadi pengusaha yang sukses ya. Jadi teman-teman harus pelajari mengenai yang pertama adalah metode perawatan ikan ya. Oh ya, yang pertama adalah pembelian bibit. Tentunya kita harus memahami bibit yang baik itu bagaimana. Yang kedua adalah perawatan ikan, perawatan air ya, dan juga pemberian pakan alternatif ya. Nah, untuk teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman. Dan saya hanya bermaksud ingin membagikan sedikit ilmu yang saya ketahui ataupun pengetahuan yang saya ketahui mengenai tentang budidaya ikan lele. Nah, karena setiap petani mempunyai cara dan metodenya masing-masing ya. Oke, salam petani ikan lele Nusantara, salam sukses selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.